Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 Angkatan 2 Kota Bekasi beserta Sarjana PNS tahun 2022 membuat video Zoom ini terkait dengan isu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, ini bisa bersifat lokal maupun sesuai dengan tupoksi pekerjaan kita. Nanti teman-teman di sini bisa menggunakan perspektif terkait dengan materi manajemen ASN dan smart ASN. Sebelum masuk ke diskusi, lebih baik kita perkenalkan dulu ya masing-masing namanya. Nama saya Rinda Bagus Saputra, kerja di RSUD Dr. Kasbul Abdul Majid Kota Bekasi sebagai ahli pertama perawat. Selanjutnya, Teh Anggita. Ya, terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Anggita Suryanias Fitri. Penempatan di RSUD Kota Bekasi juga sebagai fisikawan medik. Untuk perkenalan selanjutnya boleh dilanjut sama Teh Caca. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila Naura, penempatan di UPTD Puskesmas Bantar Gebang sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Untuk selanjutnya boleh dilanjut perkenalan oleh Mbak Hana. Ya, baik, terima kasih Teh Caca. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Islami. Saya dinas di Puskesmas Kota Baru sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Boleh dilanjut oleh Teh Mutia. Ya, halo semua. Perkenalkan, nama saya Mutia. Biasa dipanggil Mutia dari UPTD Puskesmas Perwira, jabatan sebagai ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat. Oke, sudah semuanya perkenalannya. Sebelum masuk ke isu terkait dengan smart governance, alangkah baiknya kita menyebutkan apa sih pengertian smart governance itu menurut pandangan teman-teman di sini. Siapa yang ingin berpendapat terkait dengan pengertian smart governance di sini? Boleh. Teh Mutia, silakan. Mohon maaf, Teh Mutia, belum di-unmute. Ya, terima kasih. Menurut saya untuk pengertian secara luas smart governance ya, kalau artinya sendiri itu kan adalah tata kelola kota yang pintar, atau bisa juga disebut dengan sebuah pemerintahan di suatu daerah yang cerdas, yang mampu mengubah pola-pola tradisional, baik itu dalam birokrasi maupun baik itu kebijakan, menjadi lebih modern atau lebih digital, sehingga dapat menghasilkan proses yang lebih cepat, efektif, efisien, dan juga komunikatif. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Mungkin boleh saya sedikit menambahkan. Boleh. Kurang lebih menurut saya juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Mutia. Kalau menurut saya pribadi, untuk smart governance sendiri ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengupdate pola birokrasi menjadi lebih modern yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga pelayanannya bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Ada lagi yang lain yang menambahkan? Mau nambahin juga. Boleh. Kalau pendapat aku tentang smart governance ini, kalau setuju sama yang lainnya tentang smart governance ini kan kalau aku rasa sih tujuannya buat ini ya penyederhanaan pelayanan. Penyederhanaan pelayanan ini bukan maksudnya berarti kayak pelayanannya bisa lebih cepat, mungkin pakai bantuan teknologi atau gimana gitu. Jadi sistem pelayanannya terintegrasi teknologi. Oke. Anda lagi ingin menambahkan? Saya rasa cukup ya. Baik, jadi saya bisa simpulkan ya, terkait dengan smart governance itu sendiri atau tata kelolaan pemerintahan cerdas itu bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Setelah kita mengetahui pengertian dari smart governance itu sendiri, mungkin dari teman-teman akan mencontohkan penerapan smart governance di instansi tempat teman-teman bekerja. Silakan, Anda yang ingin
Ya, Ya, boleh silakan dari Tehna. saya dulu. Iya, jadi untuk mewujudkan smart governance ini di UPTD Puskesmas Kota Baru ini sudah menggunakan sistem e-Puskesmas untuk pelayanan pasien. Nah, e-Puskesmas ini digunakan untuk pelayanan dari pasien itu melakukan pendaftaran sampai pasien itu pulang dan mendapatkan obat gitu. Jadi misalnya dari pendaftaran sudah terdaftar namanya dan sudah terintegrasi dengan BPJS serta NIK nomor induk kependudukannya gitu. Nah, ini juga berguna sekali untuk rekam medis secara digital gitu. Ekin ya, Puskesmas ya, Iya, gimana? Iya. Puskesmas. Mungkin yang lain ada yang ingin menceritakan terkait dengan smart governance, penerapannya gimana di instansi tempat kerja. Ini mungkin yang Puskesmas dua-duanya sama ya, menggunakan Puskesmas ya. Iya Mas Rinda mau menambahkan mungkin rata-rata di Bekasi puskesmas itu udah pada pakai puskesmas semua ya. Jadi atau mungkin sedang mencoba transformasi gitu dari yang manual menjadi ke puskesmas. Jadi sebenarnya yang saya tahu puskesmas ini memang dibuat sebagai suatu solusi dari permasalahan-permasalahan yang biasanya muncul di puskesmas, khususnya bagian administrasi. Karena kan dengan adanya puskesmas ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Hana, kita kan bisa melihat rekam medis secara online ya. Jadi bisa lebih cepat juga kalau misalkan kita mau melihat histori penyakit dari pasien yang datang. Atau kalau misalkan biasanya pendaftaran manual, kita harus ketik NIK secara manual atau data di pasien secara manual, itu biasanya juga terjadi human error kan, karena mungkin salah ketik atau apa. Dengan adanya e-Puskesmas ini sih memang benar-benar membantu karena semuanya juga udah integrasi juga ke NIK-nya dan juga rekam medisnya udah tersimpan secara otomatis. Oke, jadi perpindahannya seperti ya dari yang tadinya manual, nulis tangan, sekarang sudah kayak sistem ya, Puskesmas itu sendiri. Mungkin dari yang lain, dari tempat tahan kita mungkin, dari rumah sakit. Kalau dari RSUD juga ada kayaknya kalau yang sistem seperti Puskesmas gitu, yang dimana sistemnya itu data pasiennya itu digital. Khususnya kalau di radiologi itu kami ada sistem, belum ada namanya sih aslinya, soalnya baru memang masih proses transformasi dari yang konvensional buat yang ke digital ini. Cuma nantinya ini sistemnya ini tuh bakal mempermudah dokter dari ruangan atau dari dokter IGD buat order pasien ronsen. Biasanya tuh kalau sebelumnya itu sistem ronsennya itu dia pakai kertas rujukan gitu. Ada nama pasiennya, terus diagnosanya tulis tangan sama dokter, sama permintaan fotonya apa. Nah, nanti by sistem ini dokternya itu inputnya langsung dari sistem. Tinggal masukin data pasien yang udah terintegrasi sama data pasien yang pas dia daftar di dalam satu sistem gitu, nanti udah kelihatan histori pasien ini pertama dia datang lewat mana, misalnya dari IGD atau dari poli. Habis itu nanti dari poli dilanjut radiologi foto, habis ntar keluar fotonya dan dibaca sama dokter radiologi. Hasil bacanya itu juga langsung bisa dibaca sama dokter pengirimnya kayak gitu. Jadi kalau dari sistem ini harusnya sih nanti pelayanannya bisa lebih cepat. Soalnya nggak perlu nunggu dokter selesai nulis dulu atau dokter ngetik dulu lagi di komputer, habis itu di print ulang, habis itu diserahin ke ruangan kayak gitu. Cuman sistemnya ini masih ongoing, masih sama kayak kamu teh mungkin ya, jadi masih transformasi, jadi masih menyesuaikan, berkembang gitu ya. Masih berkembang ya, belum jalan 100%. Oke. Jadi yang tadinya dokter itu nunggu print out-nya dari radiologi, sekarang atau mungkin kemungkinan yang akan datang tinggal sistem di komputer masing-masing ruangan sudah bisa mencari ya data pasien yang diinginkan terkait dengan radiologi atau hasil ronsen pasien tersebut. Seperti nanti itu. Ini juga ngebantu buat kalau misalnya dokter di
OKA kan biasanya kalau dia lagi ada tindakan operasi, salah pasang pen atau gimana kan butuh lihat hasil ronsennya. Biasanya tuh kalau di kemarin-kemarin itu dari dokternya itu minta ke radiologi buat pinjem filmnya. Soalnya filmnya biasanya masih proses baca sama dokter radiologi, tapi si pasiennya udah keburu pingin dioperasi. Jadi dokternya mampir ke radiologi buat minjem filmnya, dipakai buat di pas tindakan operasi, habis itu nanti dibalikin lagi. Nah sekarang kalau misalnya nanti sistemnya ini udah jalan, dokter udah nggak perlu pinjam film, soalnya secara digital filmnya udah ada, jadi bisa lihat di komputer langsung di OK-nya gitu. Oke. Ya, yang lain mungkin dari Teh Salsabila atau sama dengan puskesmas yang lain menggunakan e-puskesmas? Sama juga Mas dengan puskesmas yang lain. Kalau untuk di Bantar Gebang juga sama, tetap pakai e-puskesmas dari mulai pasien pendaftaran. Di situ kan memang database ya, berisi data-data pasien. Jadi kita juga bisa melihat si pasien ini udah berapa kali kunjungan ke puskesmas, terus tanggal kunjungan terakhirnya tanggal berapa. Nah biasanya kan kalau untuk alurnya itu dari pendaftaran pasien ke bagian triase gitu untuk diukur tensinya, berat badan dan tinggi badan. Nah di puskesmas sendiri itu juga ada bagian sendiri di bagian anamnesa. Nah itu nanti bisa diinput juga hasil pengukuran itu yang bisa keluar juga nanti status IMT-nya dan sebagainya. Kemudian nanti si pasien mendapat pelayanan di poli sesuai dengan yang dia tuju. Nah di situ sudah terancang semuanya di e-puskesmas, sudah masuk jadi satu alur semuanya. Oke, jadi saya izin menambahkan ya, karena saya juga bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Jadi kalau di Kota Bekasi sendiri itu memang aplikasinya terpisah seperti yang dikatakan sama Teh Anggita. Di RSUD pun ada yang namanya Sibrojol. Jadi masyarakat yang ingin berobat bisa mendaftar lewat Sibrojol, jadi tidak perlu mengantri lagi. Tetapi untuk mencari rekam medis dan sebagainya masih manual. Jadi aplikasinya itu masih terpisah-pisah, belum jadi satu kesatuan di situ. Mungkin kedepannya akan dikembangkan lagi aplikasi yang sama. Terkait dengan aplikasi-aplikasi tersebut, dari Kota Bekasi sendiri untuk memantau ASN ya, ada yang namanya Si Kerja. Nah, aplikasi kerja ini ada job desk masing-masing atau tupoksi masing-masing ASN yang harus dikerjakan. Ada rancangannya dan harus diselesaikan pada waktu tertentu kayak gitu. Di situ juga bisa memantau kinerja ASN, kedisiplinan ASN, dan lain sebagainya kayak gitu. Ada skor atau angka kredit yang harus dicapai dalam 1 tahun. Itu pun harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Kota Bekasi sendiri. Ya, banyak aplikasinya ya, dari radiologi, e-puskesmas, dan dari Sibrojol, RSUD, terus Si Kerja. Mungkin dari teman-teman, apa sih tantangan dari aplikasi tersebut untuk diaplikasikan di instansi masing-masing, apalagi di zaman yang modern ini ya. Oke, untuk generasi Z atau mungkin generasi milenial itu mungkin gampang ya untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan aplikasi basis tersebut. Tapi untuk generasi X sama Y, yaitu tahun 80-an ke bawah, itu mungkin masih perlu beradaptasi terkait dengan teknologi. Nah, tantangannya apa sih? Agar bisa aplikasi tersebut diterapkan dengan baik ke depannya seperti itu. Boleh? Ada yang ingin berpendapat? Boleh, mungkin dari saya ya. Kalau untuk tantangannya ya sebenarnya nggak beda jauh terkait dengan aplikasi teknologi di zaman sekarang. Banyak juga petugas-petugas puskesmas yang masih belum bisa beradaptasi. Jadi dampaknya kalau untuk e-puskesmas sendiri itu kan dia sifatnya database pasiennya, yang memang di situ ada data-data pribadi pasien kayak nama, NIK dan sebagainya. Nah itu memang kalau secara sistem ada tanda bintangnya yang memang harus diisi. Cuma kadang angka-angka itu tuh nggak diisi dengan benar gitu. Jadi ketika pasien datang lagi ke puskesmas untuk melacak datanya itu tuh yang agak sulit. Kayak NIK, cuma kan NIK ada 16 digit. Nah kalau sesuai, tapi banyak juga yang diisinya nggak sesuai karena ngisinya cuma angka 0 dibanyakin jadi 16. Nah hal itu tuh yang bikin mempersulit untuk pelacakan kalau si pasiennya berobat lagi ke puskesmas. Kalau dari saya seperti itu. Dari yang lain?
Oke, saya izin menambahkan ya. Boleh. Tadi benar kata Mas Rinda ya, kalau misalnya memang salah satu tantangan kita itu di puskesmas itu yaitu salah satunya yaitu untuk yang senior kurang begitu bisa untuk menggunakan teknologi. Oleh karena itu banyak sekali maksudnya senior yang minta bantuan kepada para milenial. Nah itu saya sih sebagai CPNS sangat-sangat berharap untuk yang senior bisa mau belajar untuk menerapkan teknologi ini, karena benar-benar teknologi ini tuh sangat berguna banget buat pelayanan puskesmas ke depannya. Apalagi kan dengan pelayanan ini dengan e-puskesmas ini diharapkan pelayanan bisa lebih mudah, efisien dan efektif gitu. Itu sih yang saya tambahkan. Oke, ada lagi? Menambahkan sedikit ya. Sebenarnya tadi sangat berkaitan banget apa yang sudah disebutkan sama Teh Hana sama Teh Caca juga, itu juga yang dirasakan oleh saya di puskesmas terkait penerapan e-puskesmas ini. Cuman mau menambahkan aja, kalau menurut saya kekurangannya juga satu ada karena ini masih sisi transformasi ya, dari yang tadinya manual menuju ke automasi atau ke sistem. Jadi tuh orang tuh masih khawatir akan pekerjaannya hilang atau tidak terekam. Jadi di sini masih ada double job. Jadi walaupun kita pakai e-puskesmas, tapi juga tetap ada pencatatan rekam medis secara manual, dan juga ada pencatatan di buku secara manual. Sedangkan menurut saya itu nggak efektif ya, karena malah bikin buang-buang waktu gitu. Jadi capek juga karena double job ini mengerjakan pekerjaan yang sama. Terus juga karena ini sebenarnya ada menu baru juga yang mungkin sekitar sebulan ya saya diinfo dari PIC puskesmas di puskesmas saya. Kalau misalkan sekarang tuh laporan-laporan itu sekarang kita udah bisa upload juga ke dalam menu puskesmas. Yang biasanya kan kita kirim manual ya, email ke bagian Dinkes. Tapi sekarang kita udah bisa upload dokumen secara mandiri di puskesmas. Jadi nanti dari pihak Dinkes tinggal cek aja di sistem tersebut. Cuman masalahnya karena ini menu baru ya, untuk beberapa laporan yang saya cek ini masih ada beberapa menu yang belum aktif atau belum sesuai sama format laporan yang sebelumnya dilaporkan. Mungkin karena ini masih otoritas baru ya, jadi masih terus berkembang juga. Itu sih dari saya. Ada lagi yang menambahkan? Izin sharing juga tentang tantangan yang dialami sama kami di radiologi mengenai sistem radiologinya ini. Untuk sistem radiologi ini kan yang digunakan kebanyakan tuh orang radiologi sama dokter ya, dokter ruangan. Kendalanya itu biasanya dokter ruangannya ini tuh biasanya udah terlalu sibuk ngurusin pasien, jadi agak susah buat diminta belajar pakai yang baru gitu loh, belajar pakai sistem yang baru. Mereka kayak udah lebih terbiasa dengan cara konvensional yang tulis tangan, minta orderan pasiennya. Terus dokter radiologi pun juga sama, kayak pasien di radiologi kan banyak banget ya, jadi kayak udah terlalu sibuk ngerjain pasien ketimbang belajar cara yang barunya ini. Sama selain dari SDM-nya yang susah buat diajak sosialisasi, ketersediaan alat buat sistemnya ini jalan juga masih kurang di RSUD. Di radiologi pun juga sama, kayak monitor tuh masih tersedia di ruang admin aja, sedangkan orang radiografernya itu juga butuh monitor buat ngerjain sistemnya ini, karena nanti ada bagiannya sendiri buat radiografer di sistemnya. Kemungkinan juga di monitor di ruangan, di dokter ruangan juga terbatas gitu, jadi kayak kemungkinan kendalanya ada di situ. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan ya dari teman-teman di sini terkait dengan tantangannya. Jadi lebih ke sumber daya manusianya ya sebenarnya yang kurang untuk mengaplikasikan sistem tersebut ya. Jadi kayak misalkan kurangnya pengetahuan terkait teknologi tersebut, terus kurangnya percaya ya harus kerja 2 kali nulis buku kayak gitu ya. Mungkin saya menambahkan juga ya, sama juga sih terkait dengan sumber daya juga di sini, tantangan dari si kerja maupun si brojol kayak gitu. Jadi masih banyak keluarga pasien maupun pasien sendiri itu masih bingung cara mendaftar secara online, benar-benar harus mengedukasi dari awal sampai benar-benar bisa kayak gitu. Dan tidak jarang keluarga pasien itu pun meminta saudaranya masih muda untuk
mengisi aplikasi tersebut kayak gitu. Terus juga terkait dengan sarana-prasarana ya kayak tadi yang disebut sama Teh Anggita, ada juga tantangannya sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mengaplikasikan sistem tersebut. Nah, terakhir nih, pembahasan kita terakhir terkait dengan solusi nih. Apa sih solusi ke depannya agar aplikasi tersebut bisa berjalan lebih baik dari yang sebelumnya seperti itu? Ada yang ingin berpendapat atau sharing? Kalau menurut saya, tadi kan memang permasalahan utamanya dari sumber daya manusianya ya. Terkait yang dengan penerapan di instansi saya sendiri, menurut saya pasti tentunya terkait dengan sosialisasi lebih lanjut penggunaan e-Puskesmas. Jadi setiap orang ini bisa lebih aware dalam melaksanakan tugasnya, sehingga si pengisian e-Puskesmasnya ini juga sesuai. Jadi dengan demikian pekerjaan bisa menjadi lebih mudah. Oke, ini sumber dayanya ya. Terus ada lagi yang menambahkan? Ya boleh dari saya ya. Kalau misalnya dari saya sendiri tadi betul kata Teh Anggita ya, kalau misalnya kurangnya sarana prasarana, karena di puskesmas saya pribadi juga kurang laptop misalnya atau wifi yang tidak mumpuni gitu untuk kompatibel gitu untuk menggunakan e-Puskesmas ini gitu. Jadi saya sih berharapnya ke depannya khususnya di puskesmas saya itu ada tambahan sarana prasarana kayak laptop, terus habis itu juga wifi-nya kalau bisa lebih kompatibel juga untuk penggunaan e-Puskesmas ini gitu aja. Oke, nggak kerasa ya, udah hampir 20 menit kita berdiskusi ya. Terkait dengan smart government itu sendiri, pengertiannya seperti apa, terus terkait dengan sistem yang diaplikasikan di masing-masing, ada si brojol, si kerja, e-Puskesmas, sama yang di radiologi yang disebut kita tadi, terus terkait dengan tantangan yang harus dihadapi bagi kita ya seorang ASN, di mana kedepannya sistem itu berjalan dengan baik, dan yang terakhir solusi yang kita berikannya. Mungkin sebelum saya tutup, ada beberapa kata dari teman-teman yang ingin menambahkan. Enggak ya? Ya, mungkin itu saja diskusi. Oke. Ya, mungkin itu saja diskusi kelompok dari kelompok 2 ya. Angkatan 2, Kota Bekasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.